Selamat siang, kembali lagi bertemu dengan saya Irene Ines Jerialase dengan NIM 2362201034 dari kelas AM123 mahasiswa Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji data 100 data angket menggunakan Excel, SPSS dan Smart PLS. Nah, di sini saya sudah buatkan datanya, ini berdasarkan hasil dari angket yang sudah disebar. Nah, dalam melakukan uji ini, itu kita akan menguji validitas ya. Jadi dalam sebuah penelitian ada dua uji yang akan dilakukan, yaitu uji validitas. Uji validitas itu tujuannya untuk menguji apakah datanya itu benar atau tidak. Lalu reliabilitas itu adalah untuk menguji apakah datanya konsisten atau tidak, atau apakah datanya itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, yang diuji itu adalah uji instrumen, yaitu kita uji dulu angketnya ini seperti yang ada di tampilan layar sekarang. Itu bagus atau tidak hasilnya, valid atau tidak. Nah, yang kedua itu nanti kalau misalnya kita menggunakan misalnya model regresi, model ujinya, nah itu nanti kita akan lakukan uji modelnya itu, hasilnya bagus atau tidak. Nah, jadi ini adalah data sebar angket yang akan kita lakukan uji. Ini kita mau cek apakah datanya benar sudah 100 benar dari 100 koresponden. Nah, jadi ini kita mulai ini sebenarnya saya sudah kerjakan, cuman saya akan menjelaskan kembali kepada teman-teman bagaimana cara mengerjakan atau mengolah datanya. Nah, ini pertama, ini adalah kategori tingkat pendidikan ya. Ini kita mau menguji seberapa besar usia didik, usia dan masa kerja gender ini berpengaruh dalam sebuah pekerjaan. Jadi ini sudah dibagi. Ini ada tingkat dari pendidikan, ini ada usia, ini ada masa kerja, dan ada gender, jenis kelamin. Ini tingkatan pendidikan itu kita mulai dari D3, S1, SMA, D3, S1 dan S2. Kemudian ini ada usianya bervariasi dan ini ada masa kerjanya. Nah, jadi yang pertama sekali kita lakukan itu adalah mengambil dari nilai rata-ratanya dulu. Nilai dari rata-rata nilai yang dihasilkan dari koresponden. Ini rumusnya average. Ini kita sampai ujung, masih di sini. Oke. Nanti kalau misalnya sudah kita dapat rata-ratanya, selanjutnya kita akan menghitung apakah benar sudah 100 koresponden dan berapa banyak orang yang memenuhi kriteria. Ini kita listkan dulu kriterianya. Nah, kemudian kita masuk ke ini adalah tingkat pendidikan. Ini kita tulis dulu urutannya 1, 2, 3, 4, dimulai dari SMA, D3, S1, S2. Nah, cara mendapatkan angka ini maksudnya itu SMA itu ada berapa banyak, D3 ada berapa banyak, S1 ada berapa banyak, dan S2 nya itu ada berapa banyak. Nah, caranya itu kita menggunakan rumus count if. Kemudian kita ambil dari data ini kolom F, yaitu didik. Nah, setelah itu kita mengambil ini nomor urutnya itu. Nanti tinggal kita masukkan atau range-nya ya. Nanti tinggal kita enterkan aja, nanti akan muncul hasilnya. Itu sampai tingkat S2. Nah, ini berarti sudah benar ya 100. Nah, begitu juga dengan tingkat usia. Apakah benar-benar sudah 100 korespondennya? Nah, ini sudah 100. Masa kerja juga dan gender. Jadi rumusnya sama-sama menggunakan count if. Nah, setelah kita menguji bahwa memang sudah 100 orang yang memenuhi kriteria, selanjutnya kita masuk ke distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ini kita mau uji ada beberapa banyak orang yang tidak setuju sampai yang paling setuju. Nah, yang pertama kita buat skornya dulu, itu dari 1 sampai 5. 5 ini adalah yang sangat setuju dan 1 itu adalah yang sangat tidak setuju. Nah, ini untuk Y ini kita tinggal copy dari atas ini aja ya teman-teman. Nah,
Kemudian ini juga sama, kita mau mencari misalnya skor yang tidak setuju itu di Y211 itu nanti ada kriterianya ya. Nah, kita mau lihat angkanya itu gimana, ada berapa banyak. Nah, itu kita sama aja menggunakan rumus count if ya. Kemudian ini ada bagian yang gerumpang. Sebenarnya ini bagian gerumpang ini ada rumus, ada juga angkanya. Cuman ini sengaja saya hapus karena dia itu tidak memenuhi 100 hasilnya. Nah, ini. Nah, nih sebenarnya dia ada, cuman dia itu hasilnya 12, jadi sengaja saya hilangkan saja. Oke. Nah, jadi ini dari data ini kita akan nanti mau melakukan uji. Nah, setelah kita kelompokkan, kita sudah dapat angkanya masing-masing dan memang sudah kita uji, memang ada yang 100 korespondennya. Kemudian kita mau buat grafik. Nah, ini saya juga sudah buatkan grafiknya. Ini grafiknya itu sebenarnya angkanya itu diambil dari hasil yang di data ini ya, teman-teman. Nih. Ini tuh cara buatnya, tinggal di copy sampai sini. Kemudian sini, misalnya ini kita mau lihat profil responden berdasarkan pendidikan. Yang angka ini tadi kita copy dan kita klik kanan, paste spesial, values, transpose. Oke. Nah, nanti dia kan berbentuk seperti ini ya, tinggal dirapikan aja. Setelah itu nanti kita tinggal insert ya teman-teman, insertkan saja. Insert. Nah, jadi tinggal di insert seperti ini aja. Oke, tinggal diganti namanya, mau ya seperti apa mau dibuat namanya. Oke. Jadi seharusnya untuk membuat grafik itu cukup mudah karena sudah ada datanya dari sini. Nah, oke. Berikutnya kita akan membuatkan namanya persepsi. Nah, di sini tuh persepsi ini tuh diambil datanya dari distribusi frekuensi tadi. Ini semua di copy judul-judulnya sampai dia sampai ke ujung, sampai dia nilai yang kelima itu di copy, kemudian dipastekan di sini. Ini adalah pernyataan-pernyataan atau kriteria-kriteria yang kita buat saat kita menyebar angket. Misalnya Y-nya itu dalam melaksanakan tugas jarang melakukan kesalahan. Nanti skornya ada berapa? Yang sangat tidak setuju itu ada 11 orang dan yang sangat setuju itu ada 13 orang. Nah, kemudian kita rata-ratakan. Nah, kemudian itu bagaimana hasilnya ini bisa dikategorikan kurang baik, baik atau seperti apa. Nah, itu kita udah buat dulu ya teman-teman. Nah, misalnya kita mau dari interval 1 sampai 1,79 itu sangat tidak baik. Kemudian 1,80 sampai 2,59 itu tidak baik dan seterusnya. Nah, jadi nanti tinggal dimasukkan saja rumus if. Nanti akan muncul hasilnya baikkah, tidak baikkah atau seperti apa. Oke, nah. Jadi data-data kita ini tadi kita akan melakukan uji di SPSS. Kita mau melihat apakah data kita itu valid atau tidak. Nah, jadi caranya itu adalah pertama kita ambil angka ini, ambil mulai dari hasil dari respondennya itu. Ini kita tinggal copy ke samping, copy ke bawah. Cukup ambil angka ini saja, kemudian kita ke SPSS. Nah, sini kita tinggal copy paste. Ini karena angkanya banyak jadi agak sedikit lambat. Kemudian ini kita ganti judulnya ya di variable view. Nah, ini kita kita ulang kembali copy-nya. Nah, ini kita copy dari sini dan sampai di sini.
Dan kita ke SPSS, lalu kita copy. Nah, oke. Nah, ini langsung saja ya, kita akan melakukan uji instrumen atau uji angket dari data 100 responden ini. Nah, langkah yang pertama tadi kan kita sudah lakukan, kita mengcopy data, kemudian kita langsung masuk saja ke analyze, scale, kemudian reliability analysis. Nah, di sini yang kita mau uji itu, kita kan ada Y1, Y2, kemudian X1, X2. Nah, kita ini yang pertama mau kita buat tuh ya yang Y dulu ya, yang paling atas. Kita cukup ambil atau pilih 3 angka, maksudnya 211, 211 ini ada 3. Yang 21 ini kan cuma 2 angka, jadi nggak usah kita masukkan. Kita ambil yang 3 angka aja. Nah, ini kita ambil Y2 dulu ya. Nah, yang 2 angka kita tidak ambil, kita hilangkan. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan ke sini, kemudian statistik, deskriptif for-nya ini semua kita centang, lalu kita continue, lalu oke. Nah, ini ada keluar hasilnya ya. Kemudian kita kembali lagi, analyze, scale, reliability analysis. Nah, ini kita kembalikan ke tempatnya. Kemudian Y2 tadi sudah selesai. Berikutnya adalah Y1. Ya, dari sini. Oke, karena kita ambil yang hanya 3 angka ya. Yang 2 angkanya kita hilangkan. Oke, kasihkan lagi, kemudian oke. Oke, ini kita dapat hasilnya. Kemudian kita, karena Y sudah selesai, berikutnya kita mengambil nilai X. Analyze, scale, reliability analysis. Ini kita kembalikan lagi. Kemudian kita masuk ke X1 dulu. Oke, kita ambil yang 3 angka aja. Ini tidak diambil. Ini tidak diambil, ini tidak diambil. Oke, masukkan. Oke. Kemudian yang terakhir adalah X2, analyze, scale, reliability analysis. Kembalikan. Ini kita ambil X2. Nah, jadi sudah kita analyze. Nah, ini dilakukan untuk mengetahui apakah angket kita itu bagus. Nah, jadi kita mau lihat itu dari ini, correct item total correlation. Nah, total korelasi itu biasanya ada penelitian yang dia katanya bisa lebih dari 0,3, 0,5 atau 0,6. Nah, tergantung kita mau pakai yang mana ya. Nah, kalau misalnya kita mau pakai 0,3, berarti kita lihat hasil di item total correlation ini apakah dia melebihi dari 0,3. Kalau misalnya melebihi dari 0,3, berarti data kita itu adalah valid. Nah, ini dia 0,3. Kemudian ini juga di atas 0,3, berarti datanya valid. Nah, kemudian reliability-nya, nah ini dia di atas 0,9, berarti datanya itu valid ya. Nah, jadi kita sudah selesai melakukan uji menggunakan SPSS. Berikutnya kita mau menguji menggunakan Smart PLS. Langsung saja kita buka Smart PLS. Nah, ini new project, buat saja namanya misalnya uji 100 data angket. Create. Kemudian import data file.
Nah, di sini kita harus lihat angka di bagian missing ini. Angka di sini tidak boleh ada angka selain dari angka 0. Jadi kalau misalnya ini memang sudah 0 semua, kita langsung import saja. Ya, kemudian kita back, create model. Nah, ini kita pilih model type itu PLS-SAM. Kemudian model name-nya misalnya data 100. Oke, save. Nah, di sini kita pilih latent variable. Ini kita ganti karena tadi ada 2y dan 2x. Yang pertama kita buat adalah x1. Oke. Nah, x1 ya kita ambil aja nih. Kita lihat di sini yang mana dia x1 nih, x11, x12. Kalau dia x2 itu dimulai dari x21 misalnya, x22. Jadi kita lihat di huruf angka setelah huruf x-nya itu angka 1 atau angka 2. Ini kita tinggal tarik aja ya. Sampai dia x1-nya tuh benar-benar memang habis. Oke. X4. Nah. Oke. X1-nya sudah habis. Nah, X1-nya tuh sudah habis. Dan kita tambah lagi yang kedua adalah X2. Nah, X2 kita mulai dari yang angka 2. Nih, tinggal tarik saja. Ini tinggal digeser-geser aja nanti ya teman-teman. Kemudian berikutnya yaitu karena X1 dan X2 sudah selesai, kita ke Y1. Y1 kita mulai dari sini. Kemudian kita Y2. Juga tinggal tarik. Nah, ini tinggal dirapikan aja. Ini kita sorot ke sebelah kiri. Ini juga kita sorot sebelah kiri. Ini tinggal dirapi-rapikan aja teman-teman. Oke. Kemudian ini juga kita sejajarkan Y-nya. Nah, setelah itu kita tinggal calculate. PLM's algorithm. Koneksikan, nah ini ke sini, ini ke sini, lalu ini ke sini. Oke, kemudian setelah itu kita kalkulatkan, start calculation. Nah, ini adalah resultnya. Sebenarnya yang diuji di Smart PLS ini nggak jauh beda dengan yang di SPSS ya. Ini cuma kita mau lihat model dengan model yang berbeda saja. Kemudian kita calculate sekali lagi menggunakan bootstrapping. Ini start calculation. Nah, jadi ini tampilannya di Smart PLS. Nah. Oke, jadi kita sudah selesai menguji data 100 data angket menggunakan Excel, SPSS dan Smart PLS. Nah, kita kembali ke data latihan kita tadi. Nah,
Di sini sudah dibuatkan rekap. Ini sudah dipilah-pilah ya berdasarkan masing-masing tingkat pendidikan, generasi, masa kerja, dan gender. Sebenarnya semua data ini itu tetap diambil dari data utama ya. Itu cuman sudah dipecah-pecahkan menjadi satu bagian. Nah, ini dia sudah dipisahkan menjadi 4. Nah, jadi di sini bisa kita lihat hasilnya itu seperti apa. Nah, misalnya ini ada contohnya tuh ya Y21. Tadi di persepsi kita sudah buat kriterianya kan pas kita menyebar angket. Y21 itu apa sih? Nah, Y21 itu di sini adalah rata-rata indikator efektif dan efisien. Itu adalah kategorinya. Nah, jadi misalnya di tenaga didik ini. Nah, di sini kita bisa lihat yang paling tinggi, yang paling efektif saat bekerja itu tingkat pendidikan mana sih? Nah, di sini kita bisa lihat yang paling efektif itu adalah tenaga pendidikan dengan pendidikan S2. Sedangkan yang paling tidak efektif itu adalah D3. Begitu pula dengan yang misalnya yang di bidang generasi. Nah, yang paling tinggi itu adalah Gen X ya. Nah, yang paling rendah itu adalah Gen Y. Ini masa kerja juga. Jadi sebenarnya rekap ini adalah pembagian dari data kita awal, lalu kita pilah-pilah lagi, kita pisah-pisah lagi. Nah, jadi demikian yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Jika ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Semoga video ini bisa berguna untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.